Kami melihat bahwa dibutuhkan kekompakan, kolaborasi dalam rangka menghadapi pandemi ini. Beberapa hari terakhir, di samping kasus positif yang terus meningkat di Makassar, ya tentu karena tracing maupun testing yang kita lakukan secara masif, tetapi juga tingkat penularan juga ikut, ya, akibat karena itu tadi protokol kesehatan yang kurang kita indahkan. Tetapi yang paling mengkhawatirkan kita karena tadinya daerah-daerah itu steril, ya, boleh dikata hijau, ini daerah juga sudah mulai. Artinya apa? Makassar ini menjadi epicentrum. Kalau kita bisa menyelesaikan, maka 80% persoalan COVID akan selesai di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu saya berkonsultasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, ya, soal ini. Maka ya kita melihat bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Maka kita butuh strong leader yang bisa merangkul semua elemen masyarakat, yang bisa mengendalikan pemerintahan, ya, untuk mengendalikan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Jadi tidak ada hal yang khusus sehingga kita harap pergantian ini. Karena gini, yang harus kita pahami bahwa PJ Wali Kota Makassar itu adalah perpanjangan tangan gubernur, ya, untuk mengendalikan Makassar sementara waktu sampai menunggu wali kota definitif. Tetapi di tengah jalan saya sudah ingatkan pada saat pelantikan. Setiap pelantikan PJ saya ingatkan bahwa ini jabatan bukan permanen, bukan pilihan rakyat. Ya, ini betul-betul mengisi kekosongan selama pejabat definitif belum terpilih. Maka pertama saya ingatkan, jaga netralitas, kerja fokus, apalagi di saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Ya, kita butuh fokus dan tidak akan mungkin pemerintah bisa menyelesaikan sendiri, kecuali membangun kolaborasi, membangun sinergi untuk menyelesaikan COVID. Jadi nggak usah ditanyakan lagi soal kenapa ada penggantian. Ini adalah misi kemanusiaan dalam rangka kita memutus rantai penularan COVID. Jadi tidak ada yang spesial penggantian wali kota. Ini bukan pejabat definitif, ya. Ini PJ, pejabat, ya. Pejabat itu masa jabatan maksimal 1 tahun, tapi kita ada pergub bisa mengevaluasi setiap saat, ya. Ya, selama itu kita anggap kita butuhkan orang-orang yang lebih fokus lagi. Kita banyak stok. Tidak ada jaminan bahwa pejabat ini bisa terus menerus, enggak. Dan saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak Menteri Dalam Negeri sangat memahami kondisi Makassar, kasus positif yang terus meningkat. Walaupun hasil kajian teman-teman di Fakultas Kesehatan Masyarakat, pengendalian sudah mulai, ya, kita lakukan dengan baik. Ini kan proses sebulan lebih. Mungkin dari hasil evaluasi kinerjanya seperti apa? Sederhana sekali, ya.
Saya ingatkan koordinasi, komunikasi, ya itu penting, Pak. Ya. Terus saya sampaikan, kita tidak mungkin pemerintah menyelesaikan sendiri. Dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan kerja bersama, dibutuhkan kolaborasi, ya, untuk menyelesaikan itu. Ya jangan kita nanti udah hancur betul baru kita mau mengambil langkah. Ya, selama ini kewenangan gubernur, ya, bisa mengevaluasi langkah-langkah, ya, kita bisa melihat di ya, bagaimana ini. Jadi bukan soal ada masalah, nggak ada, ya, nggak ada. Cuman ini betul-betul soal pandemi COVID yang membutuhkan pemimpin yang punya kekuatan kuat. Jadi untuk Prof. Rudi mungkin ada tugas khusus. Saya udah bilang, selesaikan COVID. Caranya tidak mungkin Anda bisa menyelesaikan sendiri. Seluruh elemen masyarakat digerakkan dan kita harus lebih tegas kepada seluruh pemerintahan yang ada di Kota Makassar tanpa kecuali. Jadi kalau ada yang bermain-main, udah nggak ngapain kita pertahankan. Ya, ini coba bayangin, ini amanah dari rakyat. Kita harus melindungi masyarakat kita. Bukan main-main loh Makassar ini. Seperti kondisi sekarang ini kita tidak ada acuan, tidak ada rambu-rambu yang kita buat. Nah sekarang tugas Pak Rudi adalah rangkul semua, edukasi secara masif harus kita lakukan, ya karena tidak akan mungkin kita rumahkan lagi semua orang, ya, dan buat strategi bagaimana orang yang sehat itu bekerja, orang yang sakit itu di rumah. Itu yang penting, ya. Ada target jangka waktu mungkin untuk Prof. Rudi ke depan? Saya kira tidak ada yang bisa memprediksi kapan ini kita akan selesaikan, ya, tidak akan mungkin. Jadi yang penting semua ikut harus bersama-sama. Jadi makanya saya udah bilangin, Prof, saya mohon pelantikan ini tidak ada euforia, nggak ada ucapan selamat, nggak ada ucapan apa. Kita mau kerja, ya. Jadi kita juga lakukan secara sederhana. Yang penting Anda langsung kerja, ya. Pak, jadi nantinya Prof. Yusran akan kembali ke TGUPP atau bagaimana? Sementara kita bicarakan, ya.